Terima kasih Bu Jen. Buat teman-teman, buat Pak Mardi dan 818 ya yang memberikan kesempatan. Ini saya sebenarnya bukan bukan ngajar ya, tidak ya, tapi berbagi saja, sharing ya. Hmm, Kenapa? Karena apa yang saya alami, saya mau ceritakan kepada ya, Bapak Ibu ya, bahwa hari-hari ini kita harus terus berjaga-jaga. Ayo, mari kita berjaga-jaga. Apa yang kita jaga gitu ya, karena kita kan ada di Koram Dewa nih, siapa yang udah 4 tahun, 4,5 tahun, 5 tahun sejak terbuka di Koram Dewa ini kan gitu kan. Ini mohon maaf ya, ini sebenarnya untuk kita yang selalu ada nih di Koram Dewa nih, tapi kita sering sekali tidak melihat ini menjadi sesuatu hal di mana eh, terutama saya gitu ya, apa yang bagaimana kehidupan saya gitu, ada nggak meningkatnya gitu ya. Mulai saya dari 2021 sampai 2026 gitu ya. Saya sampai Tuhan itu terheran-heran gitu ya. Ih, Tuhan terima kasih ya. Bagaimana saya spiritual journey saya gitu ya, perjalanan itu saya alami gitu. Kenapa? Karena dari awal itu saya menemukan Tuhan itu luar biasa. Apa yang harus saya lakukan nih gitu? Siapa musuh saya sebenarnya gitu ya kan? Oh, musuh saya diri sendiri gitu ya. Ya iya gitu. Tetapi secara roh ya kan, secara roh iya lah. Musuh kita itu apa gitu? Kita harus tahu di dalam perjalanan hidup kita ini, dalam dalam mengikut Tuhan ini harus tahu gitu ya. Ibaratnya kayak saya ini di dalam kepolisian nih. Polisi itu ya di mana-mana kayak suami saya itu selalu siaga gitu ya kan. Siap. Oh, diangkat telepon, siap komandan. Nah, siap gitu, siap-siap terus gitu ya. Terus saya lihat ya, kalau saya lihat, oh iya ya, kita harus terus seolah-olah kita udah ada zona nyaman nih, zona yang, oh saya udah ibadah koram deo nih, saya persekutuan saya ini gitu. Tapi kita nggak tahu apakah ada peningkatan itu gitu kan. Cie. Oke, yang harus kita jaga pertama itu apa gitu ya. Jadi ini nih foto-foto yang lain. Yang pertama gini, kita harus sadar gitu ya, sadar. Oke, lanjut aja Bu. Sadar gitu ya, bahwa kita punya musuh tadi gitu ya, sadar gitu. Irma sadar, kau dimanapun aku berada, saya sadar gitu. Sadar, kalau orang sadar itu kan kalau orang medis ya, gimana kesadarannya gitu. Kalau kita nanya nih orang-orang yang sakit gitu ya, oh ya udah koma gitu ya. Kalau udah koma kan nggak tahu apa-apa gitu kan. Tapi kalau sadar gitu, ada itu GCS namanya 1 sampai 10. Kalau dia 1 sampai 3 itu koma. Terus ada namanya delirium, ada namanya somnolen. Somnolen itu agak-agak oyong-oyong gitu ya, kayak orang mabok gitu kan. Itu nggak sadar gitu. Tapi ini kita harus sadar gitu ya, bahwa berjaga-jagalah, lawanmu iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan gitu. Kita ada di komunitas, tapi kita ditelan gitu ya. Dari mana kok tahu ditelan gitu ya? Hubungan kita, ya kan, dengan kawan masih ada suka menyimpan kepahitan, ya kan gitu. Terus apa? Ah, malas aku Bu kalau ya apa itu ibu-ibu itu aja ya. Selalu ada ngumel, apa nama kesel gitu. Ini ditelan ini gitu kan. Ini kamu ini nggak benar ini gitu ya. Jadi kemudian itu apa gitu? Kita harus mempersiapkan kita menjadi apa? Pengantinnya Tuhan kan. Itu apa gadis yang bijaksana. Jadi dari sini saya belajar bagaimana untuk saya untuk stay Tuhan dan apa rencana Tuhan itu sejak kita gini. Waktu saya ikut Koram Deo kan, pasti apa? Semua kita pasti mengalami apa? Di SPK-in ya kan. Oh, di healing gitu ya. Sampai pelepasan, sampai semua. Katanya gini, kata Pak Edi Lau, itu nih hanya seapa namanya itu kayak kayak bawang, tapi lapis demi lapis. Tapi sampai sekarang juga terjadi kan kalau kita sadar, kita juga ada pelepasan, ya, ada mendengarkan firman Tuhan. Kita iya ya untuk aku. Kenapa? Karena saya selalu mengosongkan diri saya mendengarkan firman. Kalau ada Bu Jen yang ada di depan saya mengajar, saya kosongkan dulu pikiran saya nih. Pikiran saya untuk menggunakan akal pikiran yang pengetahuan apa pengalaman-pengalaman. Tapi saya dengar yang datangnya dari Tuhan saya terima hari ini. Saya mau belajar Tuhan. Saya selalu berkata seperti itu. Jadi kita belajar untuk terus hal-hal ini. Apa yang perlu? Pertama sekali waktu saya di Koram Deo itu, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kalau bisa orang gitu lakukan healing gitu ya, artinya pelepasan atas saya mau lebih lagi Tuhan.
Saya mau lebih gitu. Seperti rasul-rasul gitu ya. Saya mau Tuhan gitu. Yang pertama Tuhan ingatkan saya cuma satu, yaitu apa? Slide-nya. Ini nih, kata Tuhan, harus apa? Ini nih, kamu harus jaga kesucian hatimu. Wow, gimana mau suci nih hati saya gitu kan? Saya nggak bisa nih suci hatinya. Seperti firman Tuhan gini, berbahagialah orang yang melihat gini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah, melihat Tuhan gitu. Saya waktu lihat firman ini awalnya dulu ya, saya nggak tahu ya, memang di dalam Matius itu Matius 5 berbagi ya, tetapi saya yang paling tersentuh hati saya adalah kesucian hati gitu. Jadi orang yang suci hatinya gitu ya, orang yang suci hatinya itu yang bisa melihat Tuhan. Artinya gini, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa, kita bisa secara alam roh ya berhubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan itu kalau kita udah lihat Tuhan artinya apa, dimanapun kita berada, yang ada kan damai sejahtera kan gitu, ada sukacita gitu, ada Tuhan bersama saya gitu ya. Dan Tuhan itu kasih, misalnya saya lihat Bu Jendi kan otomatis kan saya melihat Bu Jendi lihat saya kan, ada pasti ada belas kasih di sana, taruhkan Tuhan gitu kan ke kita. Ini anakku nih, anak luar biasa nih kayak gitu. Jadi gimana cara suci hati gitu ya? Dimana saya selalu belajar itu apa? Seperti kita aku di sharing di Kompak ya, 50 selalu bilang gini, Irma dari nol ya, kayak kita di apa di pom bensin gitu ya. Irma dari nol, besok lagi aku cerita lagi sama Tuhan, Tuhan aku dari nol lagi ya, belajar pengampunan, aku dari nol lagi belajar kesabaran, aku belajar lagi dari ini, karena ternyata bertingkat dia kan gitu kan. Eh, dari nol gitu, hati kita harus suci gitu ya. Kita kan pernah dilihat ya, kita pernah diajari ya waktu saya di Jakarta dulu ya kemarin itu, dari Ibu Lilian itu ya, seperti ini nih. Ini kan hati kita nih, kan kita udah diangkatin nih satu-satu. Oh Tuhan, kecewa udah nih keluar. Apalagi, oh banyak hal lah ya kan gitu. Dendam, marah semua. Sampai itu semuanya Tuhan bersihkan. Tapi ada hal-hal kecil lagi itu kan berlanjut sampai sekarang gitu kan. Sampai berlanjut. Tetapi masa kita yang kecewa lagi masukin lagi. yang, yang sakit hati masukin. Ya itu namanya apa? Kita nggak bisa lihat Tuhan gitu kan, kita nggak bisa mengerjakan. Kita, saya waktu dapat ini gitu, suci hatinya gimana Tuhan? Yaitu apa? Kamu hanya bisa dicucikan oleh darahku, kata Tuhan. Yes, benar Tuhan. Sucikan hatiku, kuduskan hatiku Tuhan. Ini hatiku, ini ku kasih sama Tuhan, saya bilang gitu. Akhirnya apa? Waktu Tuhan sudah pulihkan kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu tadi yang kita lakukan ini. Ya kan? Buang kecewa, masukkan Tuhan, masukkan firman, masukkan kebenaran, masukkan buah-buah roh. Ya kan? Gitu. Terus kita masukin di dalam hati kita. Kenapa? Kenapa kita? Karena tujuan kita adalah hidup yang kekal. Yang itu apa? Keselamatan, ya kan? Buah-buah roh, ada kesabaran di dalam diri kita, ada penguasaan diri dalam diri, 9 buah roh itu yang benar. Itu yang menguasai. Ada ketenangan di dalam hati saya, gitu kan? Ada ketenangan di mana gini? Waktu kita kemanapun berada, waktu kita dalam situasi kondisi apapun, saya tenang, belajar untuk sampai sekarang tenang. Kenapa? Saya melihat ya, banyak orang-orang yang mengalami sakit penyakit, mengalami hal-hal yang depresi, mengalami hal-hal yang eh, banyak hal kecemasan itu karena tidak tenang gitu. Kita bisa menghadapi problem, tapi waktu kita tenang. Kenapa kita tenang? Karena kita tahu bahwa ada Tuhan di dalam hati saya gitu ya. Baru kemudian apa? Hidup yang berkekal di dalam hidup kita ini apa? Ada pengurapan Tuhan. Ya, Tuhan Roh Kudus itu senantiasa memberikan kita. Ada karunia-karunia yang Tuhan berikan. Ya, jadi kalau kita nggak suci hati kita ya, karunianya bisa nggak kita dapatkan? Kita doakan orang, tapi kita bingung. Apalah mau doakan ini? Aduh, banyak kali pun masalahnya ini contohnya gitu ya kan. Kita nggak tenang gitu. Tapi waktu kita mendoakan orang, aku ini utusan Tuhan yang aku datang gitu kan. Kemudian apa yang kita, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita ini. Ini yang berkesinambungan, yang terus kita pelihara, ya kan? Kenapa? Setiap hari kita mempersembahkan tubuh, ya kan? Kita diajari di koram Deo, mempersembahkan tubuhku ini. Tiap hari tubuhku ini Tuhan milikmu Tuhan.
Ya kan? Tubuhku ini adalah bagian dari Tuhan. Karena Tuhan yang membuat tubuhku ini ada sejak di dalam kandungan. Ya kan? Kita apa? Orang yang berbahagia selalu. Ya kan? Dari apa yang terjadi lagi? Kita mempersembahkan apa? Jiwa nih. Oh, jiwaku yang ini Tuhan. Jiwa ini kan berbicara tentang apa ya kan? Kita selalu diajarkan itu apa? Keinginan, perasaan, dan ke segala namanya pikiran gitu. Yang kacau balau nih. Aduh, apalagi yang terjadi nih gitu ya kan kalau ada tantangan nih, tapi kalau kita dapat tenang ya, next ya, jadi kalau kita dapat satu tantangan yang ini ya, menyerahkan tubuh kita gitu, dan setiap hari ya setelah kita di beliau ini ya, berhadapan muka dengan Tuhan ya, tiap hari itu kan urusan kita gitu kan, kesucian hati itu kan urusan kita ya dengan Tuhan. Jadi apa, adalah takutlah kita dengan Tuhan, sadar loh Irma. Ya, dimanapun kau berada, hormati Tuhan. Ya kan? Sadar loh kau Irma, dimanapun kau berada, ada Tuhan bersamamu ya. Mau dibelanja, mau apapun itu. Kalau kita lihat ada orang, tiba-tiba kita nolong orang gitu kan. Ih, aduh maaf ya Bu, Ibu nolong saya. Ya nggak apa-apa, karena aku tahu aku ada sama Tuhan gitu. Kan itu Tuhan yang menolong dia gitu kan. Sadar kita gitu. Kemudian apa? Cari perkara yang di atas gitu ya kan. Kita harus cari perkara yang Tuhan gini. Saya ada firman Tuhan yang paling saya suka ya. Korintus itu 1 Korintus 10 ayat 23 gitu. Segala sesuatu diperbolehkan katanya kan, itu benar gitu kan kata Tuhan. Tetapi bukan segala sesuatu ya yang itu apa? Segala berguna gitu. Tetapi segala sesuatu diperbolehkan, itu benar, tetapi harus membangun. Jadi saya selalu melihat situasi itu, firman itu terus ada di dalam saya. Ini boleh nggak? Wah, ini nggak boleh. Ini boleh nggak? Nggak boleh gitu. Tapi diperbolehkan nggak secara dunia? Ini diperbolehkan lah. Misalnya contoh, kita anak kita nih, anak ya. Saya nggak tahu anak saya gitu. Anak saya itu punya apa ya? Tiba-tiba mau nanti tindakannya itu, Mi, aku ke sini ya. Saya kan anak saya kan nggak. Saya langsung gini, berguna itu bang. Terus hangout itu sama teman-teman itu buat apa? Berguna nggak? Enggak sih, Mi, hanya untuk ini aja. Tapi kalau itu membangun abang untuk bisa sharing, untuk bisa komunitas, nggak apa-apa, lakukan. Saya bilang gitu kan. Saya jari anak saya untuk hal-hal itu. Kalau nggak berguna hanya ini, apalagi kayak emak-emak kayak kita ya. Ayo kita Bu ke sana masak-masak, masak-masak. Emang memang berguna nggak masak-masak, Bang? Berguna lah masak-masak kan. Tapi apa ujungnya kita tahu nih komunitas ini nggak sehat. Mulai apa? Menggosip, berbicara. Udahlah pulang aja lah, nggak membangun ini. Saya selalu kesucian hati itu diproses di sini. Kedua itu apa? Ya, ini pengalaman dulu ya tentang menjaga kesucian hati ya. Saya mulai belajar tentang hidup yang kekal tadi ya. Ini fana, yang ini kekal. Saya mau tidak kerjakan yang fana, tapi yang saya kerjakan adalah kekekalan. Saya kejar kekekalan Tuhan gitu. Yang mana apa? Kalau tidak membangun, tidak ini seolah-olah itu menjatuhkan saya nggak kerjakan, nggak apa-apa gitu kan. Sekalipun orang-orang ini Irma ini di fotonya di Facebook itu tuh aja orangnya gitu. Gak apa-apa, karena apa, di komunitas ini saya bisa mendampak, saya berdampak buat mereka, mereka berdampak buat saya gitu, nggak apa-apa, ya kan? Yang penting gini, firman Tuhan bilang gitu, satu orang itu diselamatkan kan, dia kan, seisi rumahnya, satu orang, mereka itu satu ibu-ibu diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan, keren banget kan gitu, seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana kita untuk terus berjaga-jaga ini. Harus ada di mana persekutuan atau pemuji penyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya belajar di situ. Saya banyak ada di dalam persekutuan atau gereja, atau kita kan ada misalnya nih, oh ada ibadah di gereja kita khusus doa puasa misalnya. Ikuti, jangan tinggalkan gitu. Ada di gereja kita itu hanya berdoa menyembah Tuhan, enggak apa-apa. Tapi apa? Di situ saya belajar banyak ya, kepekaan, mendengar suara Tuhan. Bisa kita ibadah 3 jam gitu hanya untuk memuji menyembah Tuhan. Saya kemarin itu waktu di Jakarta pengalaman ya. Waktu di Jakarta itu saya dibawa sama Ibu Farida satu komunitas. Ibu Irma ikut, ikutlah aku bilang gitu kan. Karena apa itu ibadah menyembah. Saya ikut nih. Waktu saya menyembah, datang pertama sekali di ibadah itu, saya melihat duduk gitu ya. Saya duduk. Akhirnya apa? Mereka memuji Tuhan karena kami udah terlambat sedikit gitu. Terus saya menyembah Tuhan.
Tuhan, terima kasih Tuhan ada di tempat ini. Ada yang berbahasa roh, ada ini. Harus dibangun di situ kan kita ini. Kemudian saya melihat itu, ih, kok ada tulang-tulang berserakan ya? Dan tulang itu naik, 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 dan ada yang hidup gitu. Kan itu cerita Yeskiel ya? Apa dulu itu ya kan? Atau siapa nih yang cerita tentang tulang berserakan gitu kan? Apa yang terjadi? Waktu kok Bapak Pendeta itu cerita itu gitu kan? Kenapa? Karena kita bersama-sama membangun roh itu di situ. Ya sering kita itu pastilah sering Bapak Ibu mengalami itu ya. Udah dapat dulu dari Tuhan baru diceritakan Bapak pendetanya gitu kan. Wah luar biasa. Itu karena di situ kita bisa lebih peka lagi mendengarkan suara Tuhan dan lebih bertumbuh lagi, lebih cepat lagi. Dan juga apa? Di rumah pun kita akhirnya lakukan kan. Rumah kita. Rumah saya itu suara saya pagi-pagi ya karena saya sendiri kan. Berbahasa roh terus gitu ya. Terus itu apa? Baru kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya. Kita tinggikan namanya di atas segala nama ya. Oke, yang kedua itu apa? Kita cepat-cepat saja. Yang ketiga itu adalah kita itu harus ada di dalam komunitas yang harus terus-menerus ya kan dimulihkan. Ini eh, saya sangat bersyukur ya buat Tuhan ada di Koram Dewi ini dan ini benar-benar yang Tuhan berikan bagi saya ya. Karena ini Tuhan tahu gitu ya apa yang saya sejak saya dipanggil masih gadis ya sama Tuhan gitu ya. Tapi saya nggak tahu mau di mana beribadah, nggak tahu saya mau di mana saya mau mengembangkan tentang kapasitas Tuhan ini ada dalam hidup saya, nggak tahu gitu. Tapi ada di kompak ini, ada di Koram Deo ya. Luar biasa, inilah yang membuat mulai seperti aku ada di dalam sungai, sungai yang ini kapasitas besar dan aku mengalirkan itu di hadapan kehidupanku seperti itu. Jadi kita di dalam kompak ini kan disitulah kita besi menajamkan besi, ya kan? Kadang kita berdampak sama dia, kita juga berdampak. Itu kan diajari gitu ya. Bagaimana kita bertumbuh seperti firman Tuhan itu ya. Kalau apa ya di dalam firman Tuhan itu ngomong seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu itu ada 1 Korintus 4 itu 14 ayat 26 itu ya. Ada di dalam ibadah yang memuji menyembah Tuhan. Yang pertama apa mempersembahkan tubuh, ada bermazmur, ada melayani kita di sana dalam mengajar itu. Di situ di kompak itu kita diajari gitu ya, saling mengajar satu dengan yang lain. Saya nggak tahu ya di mana banyak hal yang aku bertobat karena ada di kompak ya. Teman saya curhat, saya bertobat. Waktu saya cerita, teman saya bertobat. Di situ kita saling memperlengkapi. Ya, kita udah banyak belajar lah tentang ini, tentang kompak. Setelah itu baru apa? Buatlah kompak sendiri di daerahmu. Ya, kita buat kompak sendiri. Karena gini, saya percaya, saya nggak tahu. Saya belajar benar bagaimana. Kalau saya waktu Tuhan, saya mau melayani siapa hari ini ya, gitu ya misalnya. Eh, Terus akhirnya untuk membangun roh saya, ada orang yang cerita, saya bawa itu ke kompak gitu. Mau nggak cerita-cerita firman kita? Jam berapa kok bisa? Jam berapa kok ada waktumu? Hari-hari 4 hari gitu ya. Dan kita juga lihat waktu kita kan. Oh jam segini. Bisa kan aturlah ya kan waktu kita masing-masing. Ya palingnya malam lah kan. Palingnya malam. Kalau pagi kan ke orang deo gitu. Jadi kalau siang ya kerja lah kan gitu kan. Jadi ada waktu jam makan juga boleh. Mana yang jam istirahat gitu ya. Jadi itu kita kerjakan. Ayo buat kompak di keluarga, buat kompak di berapa orang, 2 3 orang nggak apa-apa. Dari 1 2 3 jadi komunitas kan. Akhirnya kita berdampak ya untuk itu. Yang keempat adalah melayani, terus menerus melayani. Kayak kata Pak Edi Lewe ya 70042 ya. Dua itu benar-benar yang melayani kan. 2 orang setiap jiwa ya kan. Apa yang saya lakukan dalam pelayanan ini ya? Saya banyak belajar ya. Saya banyak bertobat karena melayani juga. Saya banyak bertobat. Nanti saya melayani, berdoa buat orang gitu ya. Saya melayani dan mereka curhat. Dan sampai saya di rumah itu, Tuhan, ngeri juga ya kalau kayak gitu ya. Aduh, sama anaknya berantem, sama suaminya berantem. Terus siapa yang ada hidup di situ ya? Terus aku ingat firman Tuhan bilang gitu ya, 1 Korintus 10 ayat 10 itu, tahu nggak apa? Orang yang bersungut-sungut itu malaikat. Waktu aku dapat firman itu tahu nggak? Waktu melayani orang gitu kan, dikasih Tuhan firman ini, melayani ada 1 jiwa.
Saya itu bertobat gara-gara itu. Orang yang bersugut-sugut, tahu gak sih, sekitarnya itu malaikat maut. Hah? Batasan lah, ribu-ribu itu seluruh keluarga gitu ya. Orang malaikat maut itu di situ melulu gitu. Aduh, nggak kebayang gitu kan. Terus saya belajar di situ bertobat. Saya belajar di dalam melayani itu berhubungan dengan suami, ya kan? Kalau dia curhat tentang suaminya, ya kan? Hal kecil gitu ya. Kita udah, terus suami saya merepet gitu. Saya langsung diam. Saya belajar, langsung saya bilang gini, tenang dulu, tenang, tenang kok Irma, tenang, jangan lawan, jangan lawan, jangan lawan. Kau anak Tuhan Yesus kau, gitu ya. Akhirnya selesai, udah siap Pak merepet, udah katanya. Oke lah, terima kasih ya, diingatkan tadi. Saya memang salah di situ ya. Sekali lagi, Bapak ingatkan aku ya, tapi janganlah merepet. Kan kalau orang Batak itu merepet kan. Kau bilang kau begitu, begitu, sampai di mungkin itu tahun yang lalu itu merepet kan gitu. Itu aku banyak melayani itu banyak saya bertobat gitu. Banyak lagi bertobat tentang apa? Tentang kesehatan seseorang, finansial. Karena gini, saya bawa ya pelayanan saya itu yang diajarkan 2024 itu apa ya? Mulai kita di pemuritan sama Bu Ria itu kan. Yang pertama apa? Katanya kan goal setting, keluarga, ya Pak, rohanimu gitu ya. Itu aku melayani cara aku kayak gitu ya kan. Oh gimana kerohanian ibu? Terus gimana lagi? Oh keluarganya berapa? Hubunganmu dengan Tuhan gimana? Hubunganmu dengan keluarga gimana gitu. Ketiga, ya kan? Oh gimana ekonomi gitu? Apa namanya itu keuangannya gitu. Saya kali itu kalau udah lama kan, udah jadi teman kita lah, udah kita layani berapa berapa kali gitu kan. Baru apa lagi? Hubungan, ya kan? Yang tadi hubungan tadi itu termasuklah hubungan dengan orang. Ada nggak orang yang disakit, apa menyakiti hatimu, gitu ya kan? Kemudian apa? Ada nggak komunitasmu? Gimana? Ada nggak komunitas ibu? Kalau nggak ada sama kami aja, gitu kan? Kemudian itu bagaimana ibu nih dalam kehidupan sehari-hari tentang waktu, gitu kan? Waktumu untuk diri sendiri ada nggak gitu kan? Saya juga waktu saya untuk diri sendiri ada nggak ya gitu. Ada lah ya kan, saya suka buat kue gitu kan, ya adon-adon itu saya senang gitu, saya bawa sama orang ya. Ada yang membuat saya fun gitu ya, membuat saya happy gitu kan, jahit nanti saya buatin gitu. Jadi itu semua kan itu diajari ya, goal setting. Sekalipun ini burik yang bandel satu juga ya kan. Jadi tapi saya belajar, saya tulisin itu, tapi saya tulisin saya, oh iya keadaan saya sekarang seperti ini gitu. Itu melayani. Waktu saya melayani, jangan lupa bawalah perlengkapan senjata Allah, ya kan. Mulai dari kepala nih berketopong kan kita harus hafal ya kan, ketopong keselamatan ya kan, pikiran ini nih ketopong itu kan supaya kita jangan dikuasai pikiran kita, akal budi kita kan gitu. Tapi ada karunia roh yang kita bawa sama Tuhan, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang melayani. Pikiran itu harus dikuasai. Kemudian itu berbaju jirah gitu ya kan. Tentang apa? Ini kan ada perlindungan Tuhan di situ. Ada apa gitu kan? Kalau perjanjian birah itu kan ada di situ keadilan. Nah, artinya apa? Hati, soal hati gitu ya. Kita harus tahu bahwa ada keadilan dari Tuhan, ada hati kita yang harus dirubah juga untuk kita kan gitu kan. Namanya baju begitu kan. Ikat pinggang gini kan. Oh, ikat pinggang apa itu? Itu apa? Tentang kebenaran kan. Tapi apa? Benar nggak kita yang kerjakan? Ini ada uangnya ya. Layani disalamkan nggak aku urusan perut juga ya kan, cerita ya kan urusan perut gitu. Jangan jadi kata itu kan. Oke, yang kemudian apa? Oh, pedang roh gitu kan. Pedang itu adalah berbicara tentang apa tuh? Yang memisahkan firman kan. Ya kan hanya pakai firman Tuhan kita. Yang kedua apa? Perisainya gitu. Iman kita. Bagaimana iman kita? Oh, iman. Ya, aku percaya kepada Tuhan gitu kan. Aku yakin kepada Tuhan. Kalau kita nggak punya itu ya kan. Baru apa? Kaki kita ya kan berkasutkan kerelaan. Ya rela kan gitu. Jangan juga nggak mau rela melayani kan gitu. Jadi dimanapun, Bu Irma, ada yang sakit ini di rumah sakit ini. Oke, ini nomor teleponnya, hubungi langsung. C. Ibu kami mau bersedia untuk berdoa bersama dengan Ibu. Jam berapa saya bisa berjumpa dengan Ibu? Jam berapa saya datang gitu ya. Waktu itu yang kita mau lakukan. Untuk terus kita berjaga-jaga. Karena apa? Musuh kita mengintai. Musuh kita untuk kita boleh apa? Terdistrik dengan roh-roh dunia ini. Musuh kita itu apa? Ada yang membuat kita
mengacaukan kita. Untuk kita apa? Untuk membangun bangunan Kristus itu tadi. Jadi kalau saya lakukan itu untuk setiap hari hal ini, saya tahu bahwa kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Saya tahu bahwa saya ini dipilih oleh Tuhan. Saya tahu bahwa saya ini adalah anaknya Tuhan yang punya. Saya sudah punya seperjanjian dengan Tuhan. Saya udah bilang gini, Tuhan, ini aku Irma, anakmu yang kau pilih sejak aku di dalam kandungan. Aku mau melayanimu Tuhan. Gitu. Kan udah kita buat dulu itu kan, deklarasi itu kan. Jadi ayo kerjakan. Apa yang mau Tuhan lakukan bagi kita? Itu yang bisa. Itu pengalaman saya ya, setiap hari yang saya lakukan terus menerus ya, untuk saya boleh belajar karena membangun roh, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun melekat ya, hari-hari lepas hari. Itu saja, dan kesaksian terakhir saya ya. Waktu saya menjaga hati ini ya, pemurnian hati waktu itu. Saya tahu selama saya 2021 sampai 2025 kemarin akhir, saya selalu bilang, Tuhan, cuma satu ada hubunganku yang nggak bagus, yaitu apa? Dengan keluargaku suami. Ya, jadi selalu ada perkataan mereka, suamiku itu, waktu kami di Medan pindah ke Medan itu, suami bilang gini, kan suami kan tinggal di tempat mertuaku. Dia bilang gini, mama sama adikku itu nggak suka sama kau. Ih, aduh, sebesar ini anak Tuhan disuka nggak disukai ya, gitu terus itu aja masalahnya gitu. Oh saya bulan 12 saya ini apa namanya itu, punya deklarasi iman, saya bilang gini, oh ini nggak boleh. Hubunganku harus baik sama semua orang. Hubunganku harus baik. Iblis, jangan kau rusak ya hubungan ini. Ini sudah dipersatukan Tuhan ya. Itu keluargaku ya. Oh aku doa gitu. Karena waktu aku doa itu, di situ kan suami marah. Tapi apa yang terjadi ya? Benar-benar di waktu tanggal 1, kalau kami orang Batak itu tanggal 1 itu teng itu doa, kumpul, minta maaf. Ya kan? Itu seremonial itu yang terjadi kan, orang Batak minta maaf. Wah, diserang lang ya. Tuh, 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 tuh. Ih, kakak yang nggak baik, kakak yang nggak benar, kakak yang begini, katanya sama saya tenang gitu. Saya bilang, Roh Kudus, kasih saya hati yang tenang. Saya nggak, saya memang nggak baik ya. Karena Tuhan yang kasih aku kebaikan, makanya aku baik gitu kan. Tapi akhirnya saya menjawab, benar-benar tenang, benar-benar yang kayak Tuhan. Saya bilang, ya, saya tidak sakit hati apa ucapanmu. Saya begini, saya nggak saya bilang terima kasih. Tapi saya mau belajar berubah. Saya mau nggak kita sama-sama ke depan begini, Bu Gono. Puji Tuhan ibu-ibu ya, bapak-bapak semuanya. Hubungan saya dengan mertua yang nggak pernah lagi kami WA, SMS, teleponan gitu. Karena ya kayak mana ya kan, mereka nggak suka saya. Nanti saya mau joget-joget, saya mau ngomong, ya nggak suka mereka, ngapain gitu dulu. Itu benteng itu dibuang sama saya. Ya saya dibuang itu semuanya, tidak. Oh tidak, ini nggak benar. Ini fana Tuhan, ini fana. Itu benar-benar tabir itu dibukakan saya. Akhirnya sampai sekarang hubungan. Ya kemarin itu adik ipar saya itu meninggal tiba-tiba yang di kantor. Saya mulai dari situ diingatkan berjaga-jaga bahwa waktu itu kita nggak tahu kapan ya. Jadi selagi masih ada kesempatan kita datang kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Seperti itu. Yuk mari kita berdoa. Ora wasyakar batakar wasyikar batakar. Terima kasih Tuhan. Kalau kehormatan bagi kami boleh bersama-sama Engkau berikan bagi kami. Tuhan, untuk kami boleh sharing, boleh kami memberitakan betapa hidup kami ini adalah hidup yang berdampak, hidup yang Tuhan pakai untuk kami boleh kerjakan setiap panggilan-Mu atas hidup kami. Kebenaran firman itu memerdekakan kami, sehingga apa yang merdeka ini kami boleh bawa kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Ini kami Tuhan, pakai kami lewat kesucian hati, lewat kami boleh berdoa terus-menerus datang kepada Tuhan, melayani, ada di komunitas yang berdampak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bu Jen.